Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Zulfalawiyah. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran yang singkat, padat dan jelas mengenai makhluk hidup dan tak hidup, yaitu mata pelajaran IPA. Nah, sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum membahas materi, saya mau bertanya kepada teman-teman ini, bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat ya, dan semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu semangat untuk belajar. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi, makhluk hidup merupakan substansi yang menjalankan proses kehidupan. Nah, sedangkan tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Contohnya seperti apa sih kegiatan dari makhluk hidup ini? Yang pertama ada bernafas, terus ada berlari atau bergerak, makan, minum, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang, ekskresi, reproduksi atau berkembang biak. Contoh di lingkungan sekitar, misalnya ada manusia, ada hewan seperti ular, kucing, kepiting, ataupun ikan. Sedangkan definisi dari tak hidup itu yaitu substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Contohnya seperti apa? Contohnya ada komputer, gelas, batu, gunting. Kalau contoh di lingkungan sekitar ada sampah, debu, air, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang perbedaan karakteristik dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, karakteristik itu apa sih? Karakteristik itu karakter atau sifat ya, pasangan. Seperti sifat apa sih yang menjadikan bedanya dari makhluk hidup dan tak hidup? Jadi kalau misalnya makhluk hidup itu yaitu menunjukkan proses kehidupannya, gitu, menunjukkan proses kehidupan itu seperti apa? Seperti bergerak, bernafas, peka terhadap rangsangan, makan dan minum. Sedangkan kalau tak hidup itu tidak menjalankan proses kehidupan. Kayak seperti komputer itu kan benda mati, gunting benda mati, gelas pun benda mati. Nah, yang kedua perbedaan karakteristiknya yaitu kalau misalnya makhluk hidup itu dia dapat bergerak secara aktif maupun pasif. Sedangkan tak hidup dia itu tidak dapat bergerak, melainkan atau kecuali ada faktor dari luar atau energi dari luar. Misalnya contoh, ada di sini ada pulpen. Pulpen ini merupakan benda mati. Kenapa bisa dikatakan benda mati? Karena dia tidak bergerak, kecuali pulpen ini digerakkan oleh manusia seperti kayak gini. Nah, ini artinya ada pergerakan dari luar untuk menggerakkan benda mati tersebut. Nah, yang ketiga, kalau misalnya makhluk hidup itu memiliki kapasitas seksual dan aseksual, sedangkan tak hidup itu tidak ada karena dia mati. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang konsep dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan atau keterkaitan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, di sini saya akan ngasih contoh. Ini merupakan mikroskop atau benda tak hidup. Sedangkan ini merupakan alat atau makhluk hidup. Nah, saya akan menjelaskan satu terlebih dahulu. Jadi, benda tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan, sedangkan makhluk hidup merupakan substansi yang menjalankan proses kehidupan. Kenapa makhluk hidup dan benda tak hidup itu saling berkaitan? Nah, mikroskop itu kan merupakan alat bantu utama untuk melihat objek atau organisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Sedangkan ketika kita ingin mengetahui roti, ini contohnya roti ya teman-teman. Jadi roti ini dihinggapi oleh lalat. Nah, kita nggak akan pernah tahu lalat ini hinggap tidak menaruh telur atau tidak. Nah, ketika kita ingin tahu roti ini terdapat bakteri atau telur lalat itu,
kita akan melihat melalui mikroskop. Nah, mikroskop ini kan merupakan alat bantu untuk melihat organisme. Nah, ketika kita ambil sampel, salah satu sampel roti ditaruh di mikroskop, kita akan tahu bahwa roti ini terdapat telur lalat yang akan berkembang biak. Nah, contoh kedua misalnya ini tahu. Tahu ini jatuh ke permukaan tanah yang akan ada bakteri. Nah, bakteri kenapa kita bisa tahu ada bakteri? Karena kita akan melihat sampel tahu ini untuk ditaruh di dalam mikroskop. Nah, ketika kita menaruh sampel tahu yang jatuh dalam tanah, ditaruh di mikroskop, kita akan tahu ternyata tahu yang jatuh jatuh dalam tanah itu dia terlihat ada beberapa bakteri yang menghinggapi di dalam tahu tersebut. Nah, kenapa bakteri itu termasuk makhluk hidup? Karena bakteri merupakan organisme mikroskopik yang sulit dideteksi, dan bakteri juga termasuk klasifikasi domain di tingkat makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu ada makhluk hidup, terus ada domain, contohnya itu bakteri, terus ada kerajaan, ada filum, ada kelas, ordo, genus, dan spesies. Jadi bakteri itu bisa dikatakan makhluk hidup karena merupakan klasifikasi tingkat domain. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara makhluk hidup dan benda tak hidup itu akan selalu berhubungan atau saling membutuhkan satu sama lain, karena ketika kita ingin melihat bakteri yang terdapat benda atau terdapat di dalam makanan, kita akan membutuhkan mikroskop atau benda tak hidup ini untuk membantu melihat bakteri. Atau contoh kecilnya itu seperti rumah. Rumah itu merupakan tempat tinggal yang melindungi makhluk hidup di dalamnya, contohnya manusia atau hewan. Oke, selanjutnya karena perbedaan karakteristik dari makhluk hidup dan tak hidup itu sudah dibahas, saya akan membahas sedikit tentang asal-usul dari benda tak hidup. Kenapa benda tak hidup itu bisa dikatakan benda tak hidup? Asal-usulnya dari mana sih? Jadi, benda tak hidup itu merupakan benda yang tidak pernah berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya kita misalnya menggunakan contoh dari batu. Batu itu merupakan yang terbentuk dari letusan gunung berapi yang berasal dari endapan sedimen. Endapan sedimen dari tekanan bahan tertentu. Jadi benda tak hidup itu tidak akan pernah hidup kecuali ada dari faktor luar atau energi luar yang mendorong mereka untuk bergerak. Contohnya seperti kertas ini. Kertas ini tidak akan bisa tertempel di tembok kalau tidak ada yang menggerakkan kertas ini untuk menempel. Nah, siapa yang menggerakkan? Itu manusia atau makhluk hidup. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya video pembelajaran kita terkait makhluk hidup dan benda tak hidup ini sudah selesai. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mengerti dan paham sekali terkait materi makhluk hidup dan tak hidup, dan semoga teman-teman juga dapat mengamati secara langsung di lingkungan sekitar apa itu makhluk hidup dan apa itu benda tak hidup. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya terkait ciri-ciri makhluk hidup, kita ketemu lagi di minggu depan pada video pembelajaran. Semoga teman-teman semua dan saya sendiri selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat dan selalu semangat. Jadi kita dapat bertemu kembali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Dadah teman-teman.